untuk kegiatan di akhir pekanku yang pertama ini, aku memutuskan untuk melakukan wall climbing. Jujur, sebuah awal yang sangat menegangkan. Aku tuh bukan orang yang, pandai berhadapan dengan ketinggian. Ambil aja contohnya kayak ke Dufan. Aku tuh nggak bisa banget main wahana-wahana yang ada di Dufan, kayak kora-kora, histeria, dan banyak lah. Karena ya, ada perasaan takut mungkin ya, atau kehilangan kendali gitu. Ketika aku naik wahana-wahana tersebut, aku seperti tidak punya kendali, tidak punya pijakan atas diri aku ketika aku melakukan hal-hal tersebut. Makanya ketika aku pergi ke Dufan atau ke tempat-tempat yang ada wahananya, kayak dulu waktu lulus kuliah aku pernah ke Jatim Park juga, itu aku nggak ngapa-ngapain. Banyaknya ya cuma nonton dan ya jagain tas lah. Karena ya tadi, aku tidak menemukan sebuah kesenangan dari sana. Karena aku juga udah pernah coba kayak naik arung jeram misalnya atau naik histeria. It was fun, not fun, but it was thrilling at first, tapi nggak nagih, tapi nggak muncul kayak perasaan kayak, oh gue mau lagi nih. Nah, itu tuh mau aku coba, bukan taklukan, tapi aku mau coba kunjungi ulang perasaan itu tuh lewat si wall climbing ini. Karena jujur tegang banget dari waktu aku datang ke venue, terus parkir motor. Di parkiran itu aku sempat mikir kayak, wah, apakah ini memang kegiatan yang tepat aku lakukan di episode pertama proyek akhir pekanku? Karena ini sangat ekstrim. Dari yang udah sama pertama kali, hal pertama yang dilakukan tuh langsung kayak levelnya langsung ekstrim gitu. Kayak ngapain ya? Kenapa nggak dimulai dari hal yang sederhana dulu, yang kecil gitu, yang menenangkan? Kenapa harus langsung tiba-tiba ekstrim gitu? Oke, singkat cerita, aku jalan sampai ke venue-nya. Oh ya, by the way, ini lokasinya ada di Bandung, tepatnya ada di Click Square. Nama tempatnya itu aku lupa. Nanti ada Instagramnya lah. Instagram itu Yuk Manjat. Cuman nama tempatnya aku lupa apa. Ketika sampai di sana, ngobrol dengan resepsionis. Di sana aku diminta untuk ngisi dulu formulir, scan barcode. Di sana isinya ya isi data diri dan juga macam-macam lah yang intinya. Lalu juga ada data buat insurance karena ini olahraga yang cukup berbahaya ya. Nah, setelah aku ngisi itu, aku bayar. Harganya sekali visit waktu itu Rp100.000. Setelah ngisi dan bayar, aku nunggu sebentar. Lalu kemudian mas-masnya datang ngasih beberapa alat yang sangat tidak familiar bagiku. Alat-alat itu ada 3. Yang pertama sepatu yang familiar. Terus ada, apa disebutnya ya? Jadi itu tuh buat ngaitin badan kita ke tali yang nanti dipakai buat manjatnya. Sama ada kapur magnesium yang untuk membantu tangan kita supaya nggak licin. Nah, aku dikasih 3 barang itu, aku ganti baju. Tapi setelah ganti baju, itu belum aku pasang. Baru aku pakai sepatunya aja. Nah, cuman sepatunya itu kok sempit banget deh. Aku bilang ukuran kakiku 43-44. Dan masnya tuh bilang, ini ukuran 45. Gitu. Tapi setelah aku pakai sumpah sempit banget. Kakiku tuh sampai nekuk gitu. Tapi setelah aku ngobrol sama masnya, oh ternyata emang kalau untuk wall climbing itu harus sempit, bahkan jangan upsize, malah downsize gitu. Supaya karena nanti kaki kita tuh bisa ngegripnya lebih bener ketika kita manjat. Udah lah tuh, aku lepas dulu sepatunya dan aku juga belum pakai si alat pengaitnya. Nah, setelah itu aku disamperin lah oleh mas-mas yang lain. Dia kayaknya emang yang jaga dan emang yang suka nge-guide di sana lah istilahnya. Namanya itu Mas Bolang. Barulah aku dijelasin sama Mas Bolang gitu untuk cara pakainya, seperti apa, ini fungsinya buat apa. Lalu dia ngajak aku ke sebuah tembok, di situ ada papan yang bertuliskan terms-terms yang harus aku hafalkan ketika mau manjat. Beberapa di antaranya adalah belay on, climbing, lowering, dan take in. Belay on itu posisi ketika pengaman dipakein ke kita, lalu climbing itu tanda bahwa kita siap untuk manjat, lalu lowering itu ketika kita sudah siap untuk turun, dan take in itu saat kita mau istirahat di atas. Ketika jelasin itu aku masih ngeblank jujur, dan aku pun gak dicontohin sama sekali. Kesana aku datang pagi jadi masih belum terlalu rame. Kesana ada beberapa anak muda lah, kayaknya ya remaja, 2 anak perempuan yang lagi gelendotan di bagian yang memang ada yang free climb gitu, jadi dia nggak pakai pengaman. Nah itu emang langsung nggak tinggi, langsung jatuh ke matras aja. Nah setelah jelasin itu, aku diajak sama Mas Bolang itu ke sebuah ya terrain lah,
ya tempat aku buat mulai mencoba wall climbing pertamaku. Setelah dijelasin, langsung lah aku diminta untuk praktek. Di sana ketinggiannya 10 meter dan ada level-levelnya. Jadi warna tertentu untuk tingkat kesulitan tertentu. Jujur ketika berhadapan dengan tembok penuh benjolan itu, rasa deg-deganku kambuh lagi. Waduh, nih bisa nggak ya aku ngelakuin ini? Karena ya tadi perasaan memulai itu sebuah perasaan yang kamu tuh sebenarnya nggak bisa megang sampai benar-benar kamu lakuin. Perasaan itu tuh perasaan yang ngambang, ngawang-ngawang gitu. Aduh, ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Dan itu aku coba untuk terima perasaan ketidakjelasan itu dan aku coba untuk let's go, I can do this. Di percobaan pertama, Mas Bolang masih memandu. Oke, kakinya ke sini, tangannya ke sini. Ambil yang ini, ambil yang itu. Di apa yang disebutnya? Panjatan pertama, panjatan kedua, oke, aku mulai bisa ngerasain, oke, this is how it feels. So far so good. Aku naik lagi, aku naik lagi. Aku naik lagi dan tanganku mulai berkeringat. Bahkan ketika aku ngomong ini juga tuh, tangan langsung keringetan. Terus aku deg-degan lagi. Mulai kayak bukan panik tapi tegang kali ya, tegang. Karena yang ada di pikiranku saat itu, oke, yang penting aku sampai ke atas. Setelah manjat lagi, manjat. Akhirnya aku sampai di atas dengan napas yang terengah-engah, dengan tangan yang penuh keringat, dengan perasaan yang tegang. Aku nggak mau lihat ke bawah karena kata Mas Bulan juga jangan lihat ke bawah. Just do it. Ketika di atas, lowering, aku minta Mas Bulan untuk turunin. Turunnya itu juga nggak langsung turun, cuman kita kayak nendang gitu ke temboknya. Sampai akhirnya aku di bawah. Dan di bawah itu, ini yang nggak aku dapetin ketika aku selesai naik wahana. Perasaan relief, perasaan lega, perasaan senang, dan perasaan ingin melakukannya lagi. Ini adalah hal yang sangat baru bagiku. Meskipun ya badan juga langsung kerasa pegalnya, langsung kerasa gemetarannya. Cuman it was really fun. Setelah itu ketika kita mau coba lagi, aku coba lagi dan surprisingly percobaan kedua itu dengan warna dan teren yang sama itu aku lancar banget. Tek beres. Turun dalam waktu yang singkat. Cuman masalahnya ada di napas sih. Aku masih belum bisa ngontrol napas dan benar-benar menikmati setiap tanjakannya karena yang ada di pikiranku saat itu adalah naik, yang penting naik. Nah, setelah aku turun, ada 3 orang lagi di sana. Yang juga baru pertama kali melakukan wall climbing. Ada 1 orang bapak-bapak dari Jakarta dan juga 2 orang perempuan. Kami pun bergantian, aku liatin dari belakang, nontonin. Memang beda banget ya ketika lihat orang yang ngelakuin ini, orang yang manjatnya dengan kita yang ngalaminnya sendiri. Udah gitu, aku cobain lagi teren yang berikutnya. Masih di dalam tapi indoor ya, di 10 meter, cuman dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Aku lakuin, bisa, untuk yang kedua kalinya bisa lagi, barulah keluar. Nah, di luar ini yang cukup menantang sih, karena tingginya 13 meter, 13 atau 15 ya aku lupa, tinggi 13 meter, outdoor, jadi atmosfernya beda, atmosfernya tidak menenangkan seperti dalam, tapi kayak lebih intens aja gitu, lebih intens, tingkat kesulitan lebih tinggi, dan ya jelas ini juga lebih tinggi. Aku ke bagian kedua setelah orang bapak-bapak tadi yang bareng juga. Jadi ketika manjat itu aku kayak percaya diri aku bisa. Setelah 4 kali di dalam, ini yang kelima di luar berarti aku cukup percaya diri bahwa aku bisa, I can do it. Cuman butuh mungkin endurance saja. Karena jelas jauh lebih tinggi. Aku manjat, berhasil sampai di tengah, napasku udah habis. Napasku udah gak kekontrol, badan kayaknya udah lemes banget, udah tegang banget, tangan udah keringetan. Sayangnya aku nggak bawa si magnesium itu harusnya dibawa, cuman nggak aku bawa. Sempet diem bentar, tapi aku coba terus push. Meskipun sempet gini-giniin tangan, aku push terus. Sampai pas udah aku lihat ke atas tuh, aduh kayaknya ini bisa nggak ya? Tapi aku coba untuk terus push, meskipun ini kayaknya hati itu pengennya di bawah aja. Kehilangan pijakan aja itu udah nggak bisa, bahasa Sundanya itu regreg gitu ya, udah nggak tenang. Oke, yang ada di pikiran aku pokoknya gimana caranya bisa sampai ke atas, terus. Meskipun tadi napas udah nggak kontrol, tangan udah
tegang gitu ya udah. Tapi alhamdulillah akhirnya aku bisa sampai ke puncak dan kembali turun. Wah, itu lagi-lagi sebuah perasaan yang luar biasa. Sebuah perasaan yang luar biasa. Pertama kalinya wall climbing di ketinggian 13 meter. First attempt berhasil. Cuman sikut cedera karena mungkin pemanasan kurang dan tegang tadi ya. Di force, jadi lumayan tegang. Nah, barulah setelah itu aku istirahat, yang lain gantian sambil ngeringenin ini beban. Terakhir, sebelum aku pulang, aku nyobain satu lagi, itu untuk race sih sebenarnya. Itu lebih mudah karena jelas harus minjak yang mana. Jadi itu lebih mudah, gampang banget karena untuk balapan juga. Terakhirnya tap kayak yang ada di Ninja Warrior. Beres, mandi, pulang. Awalnya aku juga bingung ya, kenapa ya aku milih si wall climbing ini sebagai aktivitas pertamaku di proyek akhir pekan ini. Awalnya tuh aku tahu dari teman, dia bilang bahwa rock climbing itu menyenangkan dan aku harus nyoba. That's it, itu aja. Dan ketika aku bikin list si proyek akhir pekan ini, itu masuk dalam listku lah otomatis. Oh iya, ada wall climbing. Masuk ke dalam listku tanpa apa ya. Karena mungkin pada saat itu pun aku mikir ini hal yang paling aksesibel yang bisa aku lakukan. Barunya cukup baru banget dan cukup challenging. Dan setelah aku beres melakukan 6 kali climbing, aku baru menyadari bahwa oh iya ya, memang ini yang harus aku lakuin di kegiatan pekan pertamaku di proyek akhir pekan ini. Ini habis manjat di square. Seru. Kenapa? Karena dari tingkat difficulty-nya itu buat aku tinggi sih. Dan itu bikin aku kayak, oke, aku jadi menantikan si proyek akhir pekan ini ke depannya. Kenapa? Karena dari yang tingkatnya segini aja, aku bisa ngelakuin gitu. Harusnya hal-hal lain pun aku bisa. Ibarat lo udah menguasai dunia gitu, kamu bisa ngelakuin hal-hal kecil lagi di bawah itu. Overall, sangat menyenangkan. Segitu aja dulu untuk proyek akhir pekan di episode kali ini, episode pertama. Segitu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Aditya Siregar pamit. Bye.